menolong budaknya. Jadi bab 97, babu hal yu'inu abdah, apakah wajib seorang majikan menolong atau membantu budaknya. Di dalam rangka berbuat baik kepada budak, apa sampai kepada membantu budak-budak ini. 6. Hadis 190. Hadis ini derajatnya dhaif. Haddatsana Adam. Qala berkata Adam, haddatsana Syu'bah. Qala berkata Syu'bah, haddatsana Abu Bishr. Qala berkata Abu Bishr, sami'tu Sallam bin Amrin yuhaddits an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Bishr, aku mendengar Salam bin Amr menceritakan tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ariqaukum ikhwanukum. Budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian. Budak-budak kalian itu adalah ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Artinya jangan menganggap rendah mereka. Jangan menganggap remeh. Jangan menyepelekan mereka. Jadi kepada budak saja kita nggak boleh merendahkan mereka. Apalagi kepada pembantu. Apalagi kepada pembantu, kepada pelayan, kepada supir. Ya. Di kita ini kan banyak sekali orang-orang yang mereka merendahkan seseorang karena dia pembantunya. Karena dia pesuruhnya, disuruh ini, disuruh itu. Bahkan ketika memerintahkan pelayannya ini terkadang dengan dibentak. Ya. Makanya tadi ada khutbah di Pekayon, Bekasi. Karena waktunya masih lama, jam 11, anaknya nanya sama istri, Mi, istri bensin kapan? Sekarang aja ya. Oke, kata istri. Masuk pom bensin. Di depan ada mobil, mobilnya bagus. Ada orang yang lagi nungguin, ngeliatin aja, Masya Allah. Seakan-akan gak percaya sama karyawan pom bensin. Jadi meteran itu diliatin terus. Ini orang kebangetan banget, Anda bilang. Kan gak mesti keluar, kan bisa dilihat dari dalam. Ya, gak mesti keluar. Bisa dilihat dari dalam, apalagi misalkan adanya sebelah kiri gitu kan ya. Ini mesinnya di sini gitu ya. Nah, itu kan bisa dilihat dari dalam mobil. Ini turun dalam hati, ini orang kebangetan banget nih. Sampai diperhatiin banget. Udah selesai, dia masuk ke mobil. Ternyata dia ngambil ATM. Dalam hati suudzon lagi. Ini bukannya sekalian tadi ya. Ya. Udah tahu keluarkan megang ATM gitu. Ini masuk ke dalam mobil. Ya. Ketika minta PIN itu ternyata yang ngasih PIN-nya yang dari dalam mobil. Anak curiga, kok bisa begini, kok aneh. ATM-nya diambil sama dia, tapi PIN-nya sama yang di dalam mobil. Wah, anak bilang ini kebangetan suami kalau cuma megang ATM doang, PIN nggak tahu. Ya, ternyata ketika dia pergi, tukang pom bensinnya itu apa? Karyawannya medumel.
Orang kebangetan banget ya katanya, mentang-mentang kaya kata dia. Jadi ternyata orang yang dalam mobil ini yang punya, ibu-ibu. Ya, yang punya. Jadi yang tadi, yang ngeliatin dari awal sampai akhir, itu pembantunya, supirnya. Masya Allah. Jadi disuruh supirnya ini untuk ngeliatin apa? Ngeliatin meteran, diliatin terus. Makanya kemudian ketika bayar dia masuk, mungkin ngambil ATM. Dan Anda perhatikan ketika ngambil ATM pun semprot. Ya, semprot. Balikan, ngasih ke karyawan. Ketika minta PIN dalam mobil gitu. Kemudian ketika ATM itu dibalikin, diambil sama dia, ya, pas ngasihin juga semprot lagi. Masya Allah, ya kebangetan gitu kan. Jadi karyawan pom bensinnya ini ngedumel terus, Masya Allah. Ini orang kayaknya sama kita jijik banget gitu. Ya, takut ketularan penyakit nih. Maka Anda bilang, Pak, saya juga sama, punya keluarga kaya raya, Bang. Semenjak COVID, itu kalau anak pulang nggak pernah mau salaman dengan kita. Nggak pernah mau salaman dengan kita. Ya. Oke, mungkin kalau sama anak mungkin bukan mahram ya. Sama istri juga nggak mau. Ya, saking apa? Saking takutnya sama apa? Sama COVID. Jadi ada orang-orang yang sampai sekarang seperti itu. Ya. Jadi membebani pembantunya dengan beban yang berat gitu ya. Ya, Masya Allah. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum. Jadi ada majikan-majikan yang terkadang menyuruh pelayannya dengan ya semaunya sendiri. Gitu. Padahal Nabi mengatakan ariqaukum ikhwanukum. Budak-budak kalian, budak ini bukan pelayan. Budak-budak kalian kata Nabi SAW, ikhwanukum itu saudara-saudara kalian. Fa'ahsinu ilaihim, berbuat baiklah kalian kepada mereka. Disuruh kita berbuat baik kepada mereka. Bahkan dalam hadis sebelumnya, berikan kepada mereka pakaian apa yang kita pakai, berikan kepada mereka makanan apa yang kita makan. Bahkan kalau makan itu enggak boleh majikannya di meja, kemudian pembantunya di lantai, enggak boleh dibeda-bedakan. Dalam Islam tuh nggak ada seperti itu. Fa'ahsinu ilaihim, berbuat baiklah kalian kepada mereka. Ista'inuhum ala ma ghalabakum, minta tolonglah kalian kepada mereka terhadap perkara yang kalian tidak mampu mengerjakannya sendirian. Jadi kalau kita merasa berat, minta bantuan kepada mereka. Ya, termasuk kita punya pekerja, punya karyawan, karyawati, ketika kita tidak sanggup melakukan satu pekerjaan, boleh minta bantuan kepada mereka. Kemudian wa'a'inuhum 'ala ma ghulibu, dan bantulah mereka ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ketika mereka melakukan pekerjaan yang berat apa saja? Contoh misalkan menggarap sawah, ya. Mereka merasa berat, kita bantu. Atau mereka karyawan kita. Mereka pelayan kita di rumah, ngepel, nyapu. Mereka merasa berat, kita bantuin. Ya, kita bantu mereka. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berbuat baiklah kalian kepada mereka, minta tolonglah kalian kepada mereka terhadap pekerjaan yang kalian merasa berat untuk mengerjakannya, dan juga bantu mereka ketika mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mereka tidak sanggup mengerjakannya. Kemudian hadis 191. Hadis 191, dan hadis ini derajatnya sahih. Haddatsana Yahya bin Sulaiman. Qala, berkata Yahya bin Sulaiman, haddatsani Ibnu Wahb. Qala, berkata Ibnu Wahb, akhbarana Amrun an Abi Yunus, dari Abi Yunus. Dan Abi Yunus mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Annahu qala,
Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, "A'inul 'amila min 'amalihi." A'inul 'amila min 'amalihi. Bantulah al-'amil. Al-'amil itu ya pekerja. Ya, bantulah al-'amil pekerja min 'amalihi dari pekerjaannya. Fa inna 'amilallah la yakhibu. Maka sesungguhnya pekerja Allah tabaraka wa taala la yakhibu, tidak sia-sia. Artinya sesungguhnya membantu pelayan, membantu budak yang merasa berat ketika mengerjakan sesuatu, ini tidak akan sia-sia. Yang akan mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini banyak teman-teman yang pengusaha, ya, punya usaha beras, punya usaha kue, ya, punya usaha apa? Majun. Ya, banyak yang jadi pengusaha, punya karyawan. Dan diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Belikan baju, ya, belikan baju. Belikan baju seperti baju yang kita beli. Ya, nggak boleh dibeda-bedain. Ya. Kalau makan juga sama, berikan mereka makanan apa yang kita makan. Nah, ini yang diajarkan dalam Islam. Jadi nggak boleh dibeda-bedakan. Ya. Ya, minimal kita belikan pakaian ya yang sudah biasa di kita itu kan pas menjelang Lebaran, ya, minimal itu. Ya, kita belikan pakaian menjelang ya Lebaran. Maka termasuk anak, sudah sering anak sampaikan, anak nggak punya pembantu di rumah, nggak punya pelayan. Cuma memang ada ya tetangga yang bantuin nyetrika, ya, bantuin nyetrika di rumah. Jadi cuma itu saja. Makanya menjelang Lebaran biasanya suka kita kasih ya THR gitu. Nah, ini biasa lah ya, sudah biasa. Kita insya Allah sudah banyak yang mengamalkan ini dalam rangka berbuat baik kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan hadis atau bab 98. Bab 98, yaitu bab la yukallaful abdu minal amal ma la yutik. Tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak sanggup dia kerjakan. Tidak boleh membebani budak minal amali, dari pekerjaan ma la yutik, yang tidak sanggup dia kerjakan. Jadi nggak boleh memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada budak, ya, termasuk juga pembantu, pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak sanggup untuk mengerjakannya. Ya, dia patokannya ya bukan kita sebetulnya. Lihat orang itu. Karena terus terang kalau anak sendiri itu suka gampang capek kalau disuruh ngaduk pasir. Di baru megang aja udah pinggang langsung kerasa gitu. Pernah juga dipaksakan seharian bantuin ngaduk atau bawain ember. 2 hari meriang, insyaallah. 2 hari meriang, itu biasanya gitu. Ya. Jadi yang jadi patokan ini bukan kita, tapi orang tersebut. Ya, kalau misalkan kita nyuruh orang, misalkan buatin kamar, betulin kamar mandi, ya, yang jadi patokan orang tersebut. Memang itu pekerjaan dia dan dia sanggup mengerjakannya, ya. Ini bukan termasuk yang kita bahas. Ya. Karena biasanya memang mereka sudah terbiasa melakukan ya pekerjaan-pekerjaannya. Ya, kayak ngaduk itu kan kuat mereka biasa. Karena sudah biasa. Ya. Seharian mereka nukang enggak sakit, ya. Karena sudah pekerjaannya. Jadi ini bukan pembahasan kita. Yang jelas patokan kuat atau enggak kuat itu ya ngelihat orang tersebut. Nah, hadis 192. Hadis ini derajatnya sahih. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala, berkata Abdullah
Haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub. Qala berkata Sa'id bin Abi Ayyub, haddatsani Ibnu Ajlan an Bukair bin Abdullah, dari Bukair bin Abdullah, an Ajlan, dari Ajlan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi sanad hadis ini sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Lil mamluki, jadi budak-budak atau orang-orang yang kita miliki, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita, mereka memiliki hak. Ta'amuhu, makannya. Wa kiswatuhu, dan pakaiannya. Jadi kalau misalkan punya budak, majikan harus memberikan makanan, harus memberikan pakaian. Kalau kita punya karyawan, karyawati, berikan kepada mereka ya pakaian, berikan kepada mereka makanan. Bahkan ya sejauh yang anak alami, teman-teman kita yang mereka jadi pengusaha, mereka bukan hanya memperhatikan gaji, mereka bukan hanya memperhatikan makan karyawan karyawatinya, mereka bukan hanya memperhatikan pakaian mereka, tapi juga memperhatikan masalah agama mereka. Ya, ini yang anak alami. Banyak teman-teman yang punya perusahaan, mereka bukan hanya menggaji, bukan hanya memberikan pakaian, bukan hanya memberikan makanan, tapi juga mereka mengadakan kajian di tempat kerja mereka. Manggil ustaz, ya. Di beberapa tempat diminta untuk apa? Untuk ngisi kajian di sana. Di daerah Tambun ada. Ya disuruh apa? Disuruh ngisi kajian. Ini menunjukkan betapa perhatiannya dia kepada karyawan-karyawatinya. Bahkan ada di antara mereka yang memberikan fasilitas berupa apa? Umroh. Ya, diberangkatkan umroh. Ada juga yang belum sampai kepada umroh. Mereka hanya memberikan kurban. Jadi setiap hari raya kurban, ada mungkin 3 atau 4 karyawannya yang diberikan sapi. Ya, yang diberikan sapi, kemudian kurban atas nama mereka. Nah, ya. Tapi kalau biasanya yang sudah besar keuntungannya, mereka berangkatkan karyawan-karyawatinya untuk umroh atau haji. Ya. Maka mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini jadi pengusaha semua, ya, pengusaha Muslim, ya, yang kemudian bisa membantu teman-teman kita yang kesulitan dalam masalah ekonominya, ya, termasuk juga bisa memberangkatkan mereka haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun kita tahu kebanyakan ya orang itu semakin kaya bukan semakin dermawan umumnya. Orang itu biasanya semakin kaya semakin pelit biasanya umumnya, ya. Kita katakan umumnya. Ya. Naam, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Nabi mengatakan lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Jadi mamluk, jadi budak-budak yang dimiliki itu memiliki hak ta'amuhu, makanannya, wa kiswatuhu, dan pakaiannya. Wa la yukallafu minal amali ma la yutik, dan janganlah dia membebani budak-budaknya ini minal amali, dari amal, ma la yutik, yang tidak sanggup dia kerjakan. Janganlah seorang majikan membebani budaknya dengan pekerjaan yang tidak sanggup dia kerjakan. Ya. Kalau kayak di tokonya Pak Kasum, ini kayaknya ringan, ya. Paling beres-beres apa? Nyiapin yang dibeli sama pelanggan. Gampang lah. Artinya kayaknya nggak ada yang berat. Ya, nggak ada yang berat. Cuma nyiapin Supermi 1 bungkus misalnya. Kemudian rokok nggak jual kan? Enggak. Ya, nyiapin ini, nyiapin itu. Kayaknya mudah insyaallah taala. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang berat, maka nggak boleh kita berikan ya beban yang berat itu kepada pekerja kita. Karena termasuk kezaliman. Karena Nabi mengatakan wala yukallafu minal amal ma la yutik, dan janganlah seorang majikan membebani budaknya dengan pekerjaan yang tidak sanggup dia kerjakan.
Kemudian hadis yang berikutnya 193. Hadis 193, derajat hadis ini sahih. Haddatsana Abdullah qala, berkata Abdullah, jadi Abdullah bin Yazid. Haddatsani Al-Laits qala, berkata Al-Laits, haddatsani Ibnu Ajlan an Bukair anna Ajlan Aba Muhammad. Sesungguhnya Ajlan Abu Muhammad haddatsahu, telah menceritakan kepadanya, jadi menceritakan kepada Bukair Qubaila wafatihi, menjelang wafatnya. Anahu, sesungguhnya Ajlan ini, sami'a Abu Hurairah yaqul, pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian disebutkan hadis yang tadi, lil mamluk ya ta'amuhu wa kiswatuhu. Jadi bagi budak itu atau budak-budak itu memiliki makanannya dan pakaiannya, wala yukallafu illa ma yutiqu, dan janganlah dia membebani ya pekerjaan kepada budaknya dengan pekerjaan yang tidak sanggup dia kerjakan. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan hadis 194. Hadis 194. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya 'anil A'mash. Qala, berkata A'mash. Qala Ma'rur, berkata Ma'rur, mararna bi Abi Dzar. Kami pernah berpapasan dengan Abu Dzar radhiyallahu taala an. Abu Dzar ini kunyah, namanya Jundub bin Junadah. Mararna bi Abi Dzar, kami berpapasan dengan Abu Dzar radhiyallahu taala an. Wa alaihi thawbun, dia mengenakan pakaian. Wa ala ghulamihi khullah, sedangkan budaknya memakai pakaian khullah. Jadi pakaian khullah ini lebih bagus daripada thawb. Ya, yang kemarin kita katakan. Jadi kalau katakanlah thawb ini ya pakaian yang udah gimana ya? Kelihatannya nggak pantas gitu. Tapi kalau khullah itu kelihatannya apa? Matching. Ya, matching. Ya, contoh misalkan ada teman-teman pakai baju biasanya bawahan sama atasan sama ya. Ini Pak Abu Fauzan ya. Abu Fauzan ini enggak matching nih. Coklat bawahnya abu ya. Harusnya abu sama abu. Kalau putih sama abu bisa. Ya. Nah, ini Pak namanya apa? Pak Ahmad. Pak Ahmad coklat sama coklat matching ya. Apa? Bukan coklat ya, apa bawahnya? Krem. Masih matching ya. Abu Hisham, apa warna bajunya nih? Matching ya? Matching ya? Matching. Jenggotnya putih, matching. Ya. Yang jelas Abu Dzar pakai baju biasa lah. Sedangkan budaknya ini memakai khullah. Jadi pakaian yang atasan sama bawahan tuh agak sama gitu. Ya. Fakulna, maka kami berkata kepada Abu Dzar, "Lau akhadta hadza wa ataita hadza ghairahu kanat hullah." Kalau misalkan pakaian yang ini kau berikan kepadanya, ambil pakaian yang ada sama dia, kamu pakai, maka kau akan memakai pakaian yang matching. Kata siapa tadi? Ma'rur ya, kata Ma'rur. Disuruh apa? Pokoknya kayak ambil celananya lah atau ambil bajunya. Tukar sama dia. Ini baru pas. Itu namanya hullah. Maka kemudian Abu Dzar mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhwanukum ja'alahumullahu azza wa jalla tahta aydikum." Saudara-saudara kalian yang Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian, ya. Faman kanat akhu tahta yadi, siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, ya kayak Pak Riki punya anak buah ya, beberapa karyawan-karyawati, ya kan, punya karyawan-karyawati. Abu Faris punya karyawan-karyawati, iya, iya kan. Pak Sarda punya enggak? Ada ya yang bantuin? Enggak ada, sendirian. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya punya.
Ya, punya karyawati. Jadi kalau memiliki orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyut'imhu mimma ya'kul." Hendaklah dia berikan kepadanya makanan apa yang dia makan. Berikan kepadanya makanan apa yang dia makan. Ya, bariki. Berikan dia makan apa yang antum makan. Ya. Kalau misalkan antum makan dengan ayam geprek, dia ayam geprek. Ya, atau minimal dengan ayam lah. Karena enggak semua ya seleranya ayam geprek. Bisa jadi mungkin ayam tapi ayam penyet kan gitu. Iya. Bariki ayam geprek kemudian karyawannya ayam penyet. Yang penting sama-sama ayam. Atau kasih mentahnya enggak apa-apa. Nih, ya. Karena saya makan ayam, kamu juga makan sama ayam gitu. Karena ini perintah Nabi SAW. Jadi barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, jadi karyawannya, jadi pembantunya, jadi pelayannya, falyut'imhu mimma yakul, hendaklah dia memberikan makan kepadanya dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, dan hendaklah dia memberikan pakaian kepadanya mimma yalbasu, dari pakaian yang dia pakai. Ya, dari pakaian yang dia pakai. Wala yukallifhu ma yaghlibuh, janganlah dia membebani karyawannya dengan beban yang dia tidak sanggup mengerjakannya, atau dengan pekerjaan yang dia tidak sanggup untuk mengerjakannya. Fa in kallafahu ma yaghlibuh falyu'inhu alaihi. Seandainya dia membebani karyawannya dengan pekerjaan yang dia tidak sanggup mengerjakannya, falyu'inhu alaihi, bantu dia. Ya. Kalau misalkan kita nyuruh dia melakukan pekerjaan yang dia enggak kuat sendirian melakukannya, kayak ngangkat beras, ya. Kalau sekarung kecil 5 kilo, 10 kilo makin masih kuat. Tapi kalau beras yang berapa paling gede, Pak Sarda? 50 kilo. Ya, kalau misalkan suruh nganter misalkan kemana, itu bantuin, falyu'inhu, bantu ngangkatin minimal ke motor. Ya. Jadi kalau kita memberikan kepadanya pekerjaan yang berat, Nabi memerintahkan untuk apa? Bantu dia. Falyu'inhu. Berikan bantuan kepadanya. Nah, ini tentang bab tidak boleh membebani seorang budak dengan pekerjaan yang tidak sanggup dia kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya bab 99. Babu nafaqah. Babu nafaqatir rajul ala abdihi wa khadimihi sadaqah. Babun nafaqatur rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqatun. Bab yang menjelaskan tentang nafkah seseorang kepada budaknya, kepada pembantunya, sadaqatun, termasuk sedekah. Jadi bab 99 ini tentang ya harta yang dikeluarkan untuk budaknya, harta yang dikeluarkan untuk pelayannya, untuk pembantunya, gaji karyawan, atau juga memberikan tunjangan. Karena biasanya karyawan, karyawati itu ada tunjangannya. Ya, teman-teman yang kerja di pabrik itu biasanya mendapatkan tunjangan-tunjangan. Ya, Abu Nufail, apa aja tunjangan-tunjangan di pabrik? Tunjangan keluarga yang jelas. Kalau punya istri 2 dapat enggak? Enggak dapat. 1 doang berarti. Berarti kalau nikah lagi enggak dapat tunjangan? Enggak. Kirain dapat ya. Makanya karyawan pabrik jarang yang nikah lagi, benar ya? Karena nggak ada tunjangannya. Tunjangannya cuma 1. Termasuk berobat. Berobat cuma 1 istri doang. Kalau 2 nggak dapat. Oh gitu. Dapat berarti. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya. Berarti ada kesempatan. Kalau berani ya. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi nafkah seseorang, ya, harta yang dikeluarkan oleh seseorang kepada budaknya, kepada pelayannya, termasuk sedekah. Nah, kita lanjutkan hadis 195 sekarang.
Hadis 195. Hadis ini derajatnya sahih. Haddatsana Ibrahim bin Musa qala, berkata Ibrahim bin Musa, akhbarana Baqiyah qala, berkata Baqiyah, akhbarani Bahir bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan anil Miqdam, dari Al-Miqdam, sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Al-Miqdam mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miqdam mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqah. Apa yang kau berikan makan untuk dirimu, fahuwa shadaqatun, maka itu termasuk sedekah. Ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqah. Makanan yang kau berikan untuk dirimu itu termasuk sedekah. Ya, dihitung sedekah oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Percaya atau enggak percaya? Enggak percaya? Percaya. Nabi yang mengatakan, ikhwati wa akhwat. Jadi makanan yang kita makan ini dihitung sedekah oleh Allah. Kita beli mie ayam, kemudian kita makan, itu dihitung sedekah oleh Allah. Masya Allah. Pertanyaannya, apa Allah enggak rugi? Kan juga gitu ya. Kan yang buat itu buat kita. Kenapa kok dihitung sedekah gitu. Ya. Allah Maha Kaya, ikhwati wa akhwati fillah. Azani Allah ya. Jadi Allah enggak bakal rugi. Semua yang kita makan dihitung sedekah. Makanya jangan pelit. Ini ada orang yang pelit, bukan hanya kepada orang lain, sama dirinya sendiri pelit ya Mas. Duitnya banyak, datang ke masjid, sholat pakai kaos dapat hadiah. Apa namanya kalau bukan pelit? Iya kan? Duitnya banyak. Kenapa enggak beli baju, beli pakaian? Pakaian yang biasa digunakan untuk apa? Sholat. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja pelit. Peci enggak pernah ganti. Sampai warnanya apa? Apa? Kuning. Ya. Duitnya banyak. Ya kalau mungkin duitnya enggak ada. Enggak punya misalkan. Ya, ini duitnya banyak, peci enggak ganti-ganti. Masya Allah. Ada aja mas. Orang-orang yang pelit. Padahal harta yang kita belikan makan dan kemudian kita makan itu dihitung sedekah, kata Nabi. Anda juga punya keluarga seperti ini. Jadi kalau misalkan lihat tukang dagangan, ya dagang pisang gitu ya, cuma bisa bilang, aduh pisang enak amat ya gitu. Ketika ditanya, udah tuh beli, ah sayang, Insya Allah. Padahal duitnya banyak. Kita tahu simpenannya banyak, duitnya banyak. Beli pisang, pisang berapa sih? Mana tukang pisang? Berapa satunya? Satu pisang, satu apa itu? Satu sisir lah ya. Berapa satu sisir? Ada nggak 20.000? Masya Allah, nggak beli jamaah sekalian. Cuma bilang, enak banget ya kayaknya pisang. Gitu doang. Akhwati fillah. Makanya kalau orang-orang yang sudah ngaji itu nggak pelit. Ya, nggak pelit dapat duit. Mie, beli bakso. Mie ayam. Nggak pelit. Ya. Bahkan kalau belajar bahasa Arab, kadang suka nraktir mie ayam, nggak pelit. Ya. Ikhwati fillah, azani Allah ya kamu. Jadi Rasul mengatakan, ma'at amta nafsaka fahuwa shadaqah. Makanan yang kau berikan makanan untuk dirimu, ya, yang dimakan oleh dirimu, fahuwa shadaqah, itu termasuk sedekah. Wa ma at'amta waladaka wa zaujaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa shadaqah. Kemudian juga makanan yang dimakan oleh anakmu, jajanin anak, ya, atau nyekolahin anak termasuk, ya, menyekolahkan anak. Apalagi sekarang sekolahan, ya, nggak murah. Harta kita yang kita keluarkan untuk menyekolahkan anak-anak kita dari SD, SMP, SMA, itu dihitung sedekah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Harta yang kita keluarkan untuk makan mereka, anak-anak kita, istri kita. Makanya kalau istri doyan makan harusnya seneng.
Ini istri doyan makan malah ngedumel. Aduh, istri anak tuh makan terus gitu. Harusnya seneng. Istri doyan makan tuh seneng, jamaah sekalian. Berarti kita banyak apa? Banyak sedekah. Ya, banyak sedekah. Karena Nabi mengatakan, makanan yang dimakan oleh anakmu, istrimu, wa khadimaka dan pembantumu, fahuwa shadaqah, itu termasuk sedekah. Dihitung sedekah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jangankan makanan yang kita berikan. Kita nanam pohon mangga depan rumah. Kemudian mangga kita ini dicolong sama orang lewat misalkan. Itu dihitung sedekah sama Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak usah yang ambil itu manusia. Biasa yang biasa makan mangga apa itu? Kelelawar, ya, atau ulet jemaah. Itu termasuk sedekah. Dihitung sedekah oleh Allah. Maka termasuk semua yang hilang dari kita itu dihitung sedekah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau orang yang sudah ngaji ketika kehilangan sesuatu biasa aja. Ya, kehilangan motor biasa aja. Ya, biasa aja enggak? Ya, pas keluar parkiran motor enggak ada. Gimana? Biasa aja. Kalau orang sudah haji harusnya biasa. Ya, ada aja pernah dulu. Ya, waktu masih smash warna kuning. Iya. Pas datang ke pengajian, biasa parkirnya sebelah sini. Qadarullah, yang datang banyak penuh. Akhirnya pindah sebelah kiri. Jadi parkirnya nggak di tempat biasa sebelah kiri. Setelah pulang, selesai ngaji pulang keluar, ya ke tempat biasa parkir sebelah kanan. Kuning kan kelihatan ya. Ketika nggak ada kelihatan banget gitu. Innalillahi wa inna, biasa aja. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni. Tapi hati sedih coba sekalian. Aduh, nggak bisa pulang. Allahumma ajurni fi musibati. Allah berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha. Berikan aku ganti dengan yang lebih baik daripadanya ya Allah. Selesai doa baru ingat, kan parkirnya di sono. Dalam hati ya, nggak dapat ganti. Jadi semua yang hilang dari kita jamaah sekalian diganti pahala oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, diganti pahala, bahkan diganti dengan surga. Ya kan? Sering kita bacakan hadisnya, orang yang kehilangan anak jika dia sabar minta pahala, diganti dengan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi harta yang kita keluarkan untuk anak kita, istri kita, pembantu kita, itu dihitung sedekah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini ada dua pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajaran yang pertama, fihi wujubul infaq ala zaujati wal auladi wal mamluk. Di dalam hadis ini terdapat kewajiban menafkahi istri dan anak-anak serta pembantu atau budak. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang pertama, wujubul infak, wajibnya menafkahi ala zaujati istri. Jadi suami wajib menafkahi istri. Jadi jangan nikahin doang, habis itu ditinggal begitu saja, gak dinafkahi. Ini banyak ikhwati wa akhwati fillah. Jadi para suami yang mereka tidak mau menafkahi istrinya. Bahkan ada beberapa yang mereka minta nasihat, minta pendapat karena suaminya tidak menafkahi mereka. Ustaz, tolong jawabannya. Suami ana enggak nafkahin ana. Apa yang harus ana lakukan? Maka ana jawab, sabar. Ya. Dan tetap taat kepada suami. Selagi masih jadi istrinya, seorang istri dia wajib taat kepada suaminya. Jadi ada orang-orang yang mereka tidak mau menafkahi istrinya. Kalau misalkan ditanya, suami antum udah ngaji belum? Udah. Bahkan di rumahnya itu banyak kitab-kitab para ulama. Dibeli sama dia. Ya. Gak nafkahin istri. Dosa hukumnya, ikhwati wa akhwati fillah azza. Dan nafkahin istri ini gak mesti banyak. Ya, nggak mesti banyak. Jadi nggak ada kewajiban suami ngasih nafkah sama istrinya sekian, nggak ada. Jadi banyak itu nggak ditentukan dalam syariat. Yang penting nafkahin. Mau 10 juta nggak apa-apa. 15 juta nggak apa-apa. Yang penting
nafkahin. Gitu. Jadi nggak dituntut harus banyak. Yang penting ngasih nafkah sama istri. Ini yang pertama. Jadi wajib hukumnya. Bahkan termasuk kalau misalkan apa, pengen sedekah, pengen berinfak, maka yang kita utamakan adalah keluarga kita, istri, anak. Itu yang kita utamakan. Jangan kita rajin sedekah, anak nggak pernah jajan gitu. Ya, ini salah, ini keliru. Jadi mereka dulu. Ya, kepada mereka terlebih dahulu. Dan antara suami istri ini boleh saling memberikan sedekah. Ya, suami ngasih sedekah sama istrinya boleh. Istri ngasih sedekah sama suaminya boleh. Ya, contoh misalkan kayak kemarin kan ada ikhwan kita, istrinya dapat gusuran, ya, gusuran tanah ini, ya, tol Cibitung Cilincing, berapa miliar? 1 miliar, ya kan? Ada yang dapat 1 miliar. Maka anda tanya suaminya, gimana Ji? Dapat enggak? Enggak. Harusnya enggak boleh seperti itu ya. 1 miliar, masa suaminya enggak kecipratan? Iya, cipratin harusnya. Ya, 1 miliar ya minimal 100 juta lah gitu. Sekalipun kita tahu harta istri ya punya istri gitu kan ya. Tapi kalau 1 miliar masa suaminya nggak dapat sama sekali. Kayaknya takut suaminya nikah lagi. Ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi boleh istri ngasih sedekah sama suami. Barangkali si istri lebih kaya daripada suaminya. Contohnya adalah kisah Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Anda bacakan di sini kisahnya. Setelah Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berinfak, ya, para sahabiyah untuk berinfak. Maka kemudian Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, pulang, kemudian dia mau menginfakkan hartanya. Mau diberikan kepada Nabi SAW. Tapi kemudian ditanya sama suaminya, Abdullah bin Mas'ud, ila aina anti, mau kemana kamu? Zainab mengatakan, tadi pagi Rasul perintahkan kami para wanita untuk banyak bersedekah. Karena kebanyakan kami para wanita akan menghuni neraka. Kamu mau bersedekah? Iya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya aku dan anakmu lebih berhak dengan harta yang kau ingin sedekahkan itu. Maksudnya apa? Kalau mau sedekah, udah sama saya saja. Gitu. Ya. Kalau mau sedekah sama saya saja, kata Abdullah bin Mas'ud, sama anak, buat anak kamu. Kata istrinya mengatakan apa? Kata Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, sebentar, saya akan tanya sama Nabi SAW. Akhirnya Zainab mendatangi Nabi SAW. Kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kata Nabi. Setelah itu Nabi bertanya, man? Sopo? Zainab, ya Rasulullah. Ana Zainab, saya adalah Zainab. Ayu zananib, Zainab yang mana? Karena dulu Zainab banyak. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian Nabi SAW menemui Zainab. Dan Zainab pun mengatakan kepada Nabi SAW, cerita bahwasanya saya ingin bersedekah. Akan tapi kemudian Abdullah bin Mas'ud suamiku mengatakan bahwasanya dia dan anak kami lebih berhak mendapatkan harta yang ingin saya sedekahkan ini. Apa kata Nabi SAW? Shadaqa Abdullah bin Mas'ud. Benar apa yang dikatakan oleh suamimu Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya harta yang kau ingin sedekahkan itu lebih berhak diberikan kepada mereka. Ya, jadi istri yang kaya boleh sedekah sama suaminya yang miskin. Jadi boleh kita para suami nikah sama istri yang kaya, boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, innal insana yusabu 'ala nafaqatil wajibah 'alaihi. Sesungguhnya seseorang yusabu, dia akan diberikan pahala 'ala nafaqatil wajibah, ketika memberikan nafkah yang wajib. Seseorang akan mendapatkan pahala ketika dia memberikan nafkah yang wajib. Kayak contoh nafkahin istri kan wajib. Ketika kita menafkahi istri, ketika kita menafkahi anak, maka akan mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kasawabi shadaqah, seperti pahala sedekah, kata al-mu'alif. Jadi sama seperti pahala sedekah. Idza arada biha wajhallahi ta'ala, akan tapi jika niatnya adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seorang laki-laki dia memberikan nafkah yang wajib kepada istri, kepada anak, maka ini akan mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Enak atau enggak enak? Enak, ya. Nafkahin istri dapat pahala, apalagi nafkahin istri. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sampai hadis yang berapa tadi?
Ya. Sekarang kita lanjutkan hadis yang lainnya di lain kesempatan. Demikian ikhwati wa akhwati fillah yang dapat kita sampaikan. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai poin ini. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.